Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arjuna Gom Tua Huta Gaol. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemasaran dalam bisnis yang submaterinya ada pemasaran, kebutuhan, keinginan dan permintaan, perkembangan konsep pemasaran, dan strategi pemasaran. Sebelum itu saya akan membuka terkait dengan materi. Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat dipengaruhi oleh kemampuan mengolah strategi pemasaran perusahaan dalam memasarkan produknya. Strategi pemasaran adalah suatu cara memenangkan keunggulan bersaing bagi para pelaku ekonomi, baik itu untuk perusahaan yang memproduksi barang atau jasa. Strategi pemasaran dapat dipandang sebagai salah satu dasar yang dipakai dalam menyusun perencanaan perusahaan secara menyeluruh. Tujuan pemasaran adalah untuk memberi informasi dan mengenalkan kepada konsumen dengan berbagai cara sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Oleh karena itu, dalam era globalisasi ini, persaingan di kalangan pelaku ekonomi tentunya akan semakin ketat pemasarannya. Inilah yang mengharuskan setiap perusahaan agar lebih memperhatikan salah satu aspek yang sangat penting dalam manajemen perusahaan, yaitu bidang pemasaran atau juga disebut marketing. Yang pertama, kita akan membahas pemasaran. Pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial yang di dalamnya individu dan sekelompok yang dimana mereka memperoleh apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan, yang dimana terjadi proses tawar-menawar dan penukaran berupa produk yang bernilai bagi pihak yang lain. Pemasaran atau marketing sering disamakan atau dicampur adukkan dengan penjualan atau selling. Padahal dua istilah ini bukan saja berbeda dalam arti semantiknya, melainkan berbeda dalam arti yang sesungguhnya. Pengertian penjualan atau selling itu sendiri memusatkan perhatian kepada kebutuhan untuk menjual produk perusahaan yang sudah ada dan melakukan usaha keras untuk menjual ataupun mempromosikan agar tercapai penjualan yang menghasilkan laba. Sedangkan pemasaran itu sendiri diartikan sebagai suatu sistem keseluruhan dari kegiatan usaha yang ditunjukkan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, mendistribusikan barang dan jasa yang dapat memuaskan kebutuhan kepada pembeli yang ada maupun pembeli potensial. Agar suatu produk berupa barang atau jasa dapat dikenal, dimengerti, dipahami, dan disukai oleh masyarakat atau konsumen, mereka perlu dipasarkan. Pemasaran adalah bagian memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika pemasar memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, mengembangkan produk yang mempunyai nilai dan kualitas yang tinggi, atau mendistribusikan atau mempromosikan produknya dengan efektif, produk-produk tersebut akan terjual dengan mudah. Pengertian dari beberapa ahli tentang definisi pemasaran. Yang A, William J. Stanton di tahun 2001. Pemasaran merupakan sistem keseluruhan dari berbagai kegiatan bisnis atau usaha
yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga barang atau jasa, mempromosikan atau mendistribusikan, dan memuaskan konsumen. Dan menurut Coulter and Armstrong di tahun 2009, pemasaran itu sendiri merupakan proses manajerial yang orang-orang di dalamnya mendapatkan yang diinginkan melalui pencipta atau penukaran produk yang ditawarkan dan nilai produknya kepada orang lain. Di sini alur sistem pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur sistem pemasaran. Dimulai dari konsumen. Kemudian konsumen mengorder ke bidang pemasaran produk yang teknisinya, lanjut ke pengambilan barang, kemudian pencatatan surat pengeluaran barang, setelah itu pengemasan produk, lanjut ke pembayaran, kemudian barang itu dikirim pengirim, dan barang tersebut diterima oleh konsumen. Agar suatu produk berupa barang atau jasa dapat dikenal, dimengerti, dipahami, dan disukai oleh masyarakat atau konsumen, mereka perlu dipasarkan. Pemasaran adalah bagian memuaskan kebutuhan pelanggan. Jika pemasar memahami kebutuhan pelanggan dengan baik, mengembangkan produk yang mempunyai nilai kualitas, dan menetapkan harga, mendistribusikan dan mempromosikan produknya dengan efektif, produk tersebut akan terjual dengan mudah. Kebutuhan, keinginan, dan permintaan. 1. Dasar pemikiran pemasaran dimulai dari kebutuhan dan keinginan manusia. Manusia membutuhkan makanan, udara, air, pakaian, dan tempat berlindung untuk bertahan hidup. Lebih dari itu, manusia menginginkan reaksi, pendidikan, dan jasa-jasa lainnya. Mereka memiliki preferensi yang kuat atas jenis dan merek tertentu dari barang dan jasa pokok. Yang kedua, keinginan. Keinginan adalah kebutuhan manusia dibentuk oleh budaya dan kepribadian. Yang keempat, permintaan. Permintaan adalah keinginan terhadap produk tertentu yang dibarengi dengan kemampuan untuk membeli. Perkembangan konsep pemasaran. Kegiatan dalam penyusunan dan merumuskan rencana pemasaran ini yang disebut dengan perencanaan atau konsep pemasaran. Menurut Sofjan Asauri di tahun 2002, perencanaan pemasaran merupakan kegiatan merumuskan usaha-usaha yang akan dilakukan dalam bidang pemasaran pada masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan dan saran yang diharapkan di bidang pemasaran. Konsep pemasaran telah mengalami evolusi yang dimulai dari konsep produksi hingga konsep pemasaran yang dikenal saat ini. Setidaknya ada 5 konsep manajemen pemasaran dengan segala kekurangan dan kelebihan yang harus diketahui, yaitu konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran, dan konsep pemasaran sosial. Jadi, menurut saya agar suatu produk berupa barang atau jasa dapat dikenal, dimengerti, dipahami, dan disukai oleh masyarakat atau konsumen, mereka perlu dipasarkan.
Pemasaran adalah bagaimana memuaskan kebutuhan pelanggan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep-konsepnya. Yang pertama, konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini berpikir bahwa barang maupun jasa yang dihasilkan harus murah, sehingga dapat dibuat akan kapan saja dan di mana saja, agar tidak terjadi masalah dalam penjualan. Secara tidak langsung, perusahaan ini mencoba manajemen pemasaran melalui upaya penurunan biaya produk dan penguatan sistem distribusi. Dalam rangka menurunkan biaya produksi ke level minimum, perusahaan akan mengandalkan sistem produksi barang dalam skala besar. Konsep ini akan berjalan dengan baik jika permintaan melebihi stok. Namun, pelanggan tidak selalu membeli barang atau jasa yang murah dan mudah didapat. Ada saatnya mereka membutuhkan barang berkualitas dengan harga yang pantas. Yang kedua, konsep produk. Produk berarti kombinasi barang dan jasa yang ditawarkan perusahaan kepada pasar sasaran. Elemen-elemen yang termasuk dalam bauran produk antara lain ragam produk, kualitas, desain, fitur, nama merek, kemasan, serta layanan. Perusahaan yang menggunakan konsep ini mempercayai bahwa kualitas barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan haruslah bagus sehingga mudah menarik konsumen. Konsep manajemen pemasaran ini dapat diterima oleh sebagian konsumen, namun yang tidak boleh dilupakan adalah kualitas yang bagus pasti mempengaruhi harga, sedangkan bagi sebagian konsumen, harga yang murah masih menjadi tujuan utama untuk membeli barang. Jadi, kebutuhan dan keinginan manusia sangatlah besar. Penting akan kebutuhan, keinginan, dan permintaan. Kebutuhan-kebutuhan ini tidak diciptakan oleh masyarakat atau pasar. Mereka merupakan hakikat biologis dan kondisi manusia. Yang ketiga, konsep penjualan. Perusahaan yang menggunakan konsep ini berpikir bahwa pelanggan tidak boleh dibiarkan sendirian. Perusahaan harus mengarahkan konsumen dengan sebuah teknik penjualan yang harus dipikirkan karena barang tidak dibeli, tetapi barang harus dijual. Dalam konsep manajemen pemasaran ini, perusahaan harus memikirkan usaha penjualan untuk memengaruhi konsumen membeli produknya. Mereka percaya bahwa dengan sistem penjualan yang baik, mereka dapat menjual produk apa saja yang mereka tawarkan. Hal tersebut ada benarnya meskipun tidak dapat diandalkan secara terus-menerus. Seseorang dapat meraih hati pelanggan satu kali di saat pertama promosi. Tetapi dengan banyaknya kompetitor, pelanggan akan berpindah produk di kemudian hari. Yang keempat, konsep pemasaran. Konsep pemasaran disebut juga sebagai konsep marketing. Perbedaan antara penjualan dan pemasaran yaitu penjualan lebih menekankan pada produk yang dijual, sedangkan pemasaran lebih tertuju kepada keinginan dan kebutuhan konsumen. Perusahaan yang menggunakan konsep pemasaran menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah segalanya sehingga barang atau jasa yang dihasilkan harus sesuai kebutuhan mereka. Yang kelima, konsep pemasaran sosial. Konsep ini menekankan tidak hanya ada kepuasan konsumen tetapi juga memperhatikan manfaat bagi orang lain. Sebagai contoh, jika suatu perusahaan menghasilkan mobil yang rendah bahan bakar tapi menyebabkan polusi, hal ini hanya membuat konsumennya puas tetapi masyarakat tidak menerima manfaatnya.
Strategi pemasaran. Yang pertama, menganalisis lingkungan pemasaran untuk menentukan. Analisa lingkungan pemasaran digunakan sebagai alat untuk menentukan segmentasi pasar, positioning, targeting, dan merencanakan bauran atau marketing mix pemasaran. B. Menyusun organisasi pemasaran dengan melakukan pembagian tugas seluruh armada yang terlibat di bagian pemasaran sesuai dengan keahliannya dan melakukan distribusi ke berbagai wilayah pemasaran sesuai dengan target yang telah ditentukan dengan melakukan pembagian tugas seluruh armada yang terlibat di bagian pemasaran sesuai dengan keahliannya dan melakukan distribusi ke berbagai wilayah pemasaran sesuai dengan target yang telah ditentukan. Yang ketiga atau yang C, melaksanakan strategi pemasaran